Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami mendengar kesaksian yang luar biasa, di mana ketika proses itu terjadi, nama Tuhan dipermuliakan, kami bisa menjadi hamba-Mu, kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi kesaksian yang luar biasa, membawa nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita. Terima kasih ya Bu NN yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa ya buat setiap kita, sehingga kita hari ini melihat bagaimana Bu NN sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, hari ini saya akan berkhotbah bagaimana Tuhan itu tidak pernah tertidur ya. Kita mungkin berpikir, kok Tuhan tidak berbuat apa-apa, kenapa kok Tuhan itu diam, kenapa kok Tuhan itu tidak bertindak, kenapa Tuhan tidak bela hidup kita, kenapa kita semakin direndahkan, kenapa kehidupan kita semakin merosot. Ada banyak pertanyaan ya yang hari-hari ini kita pertanyakan kepada Tuhan, seperti khotbah saya kemarin ya, bagaimana tetap tenang, terus tenang ya. Ini harus terjadi. Hari ini tenang, besok tidak tenang, tidak boleh saudara. Tetap tenang, terus tenang. Kenapa? Karena Tuhan berkata, walaupun manusia lahiriamu merosot, kita tidak boleh tawar hati. Karena manusia lahiriah merosot itu supaya tujuan Tuhan batinianya yang di-upgrade. Yang kedua, kita tetap sukacita aja karena penderitaan yang terjadi di dunia, mau sehebat apapun itu tetap penderitaan ringan yang akan menyatakan kemuliaan. Yang ketiga, jangan fokus dengan yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara ya. Hari ini kita boleh ngalami apapun, lembah air mata, lembah kekelaman, lembah yang paling menakutkan tuh lembah bayang-bayang maut antara hidup dan mati. Tapi satu hal di tengah lembah itu, Tuhan menggendong saudara dan saya. Hari ini engkau pikul beban yang berat, engkau hari ini menanggung hutang, kewajiban. Tapi Tuhan berkata di Yesaya 46 ayat 4, aku mau senantiasa memikul, menanggung setiap saudara dan saya sampai masa memutih rambutmu, bahkan aku mau menyelamatkan. Itu sebabnya hari ini kita belajar satu kebenaran juga, Tuhan tidak pernah tertidur di Roma 8 ayat 35 sampai 39. Tadi pulang pelayanan ya, kita ngobrol-ngobrol, baru ngobrol ternyata baru cerita ada seorang yang saudaranya ya kena investasi yang tutup 50 miliar saudara. Ternyata enggak berapa lama ya saudaranya itu kena sakit kanker, terus serangan apa aja akhirnya meninggal dunia. Lihat ya, orang kalau sudah depresinya tingkat tinggi pasti tidak lama kemudian sakit penyakit dan kemudian berakhir. Kita tahu bahwa senyatanya ketika kita ngalami badai yang besar, Tuhan itu masih sanggup loh. Walaupun kita mungkin dirugikan berapa puluh miliar sekalipun ya, kalau kita berkata datang sama Tuhan dengan hancur hati, seperti anak yang terhilang. Mungkin itu menghabiskan harta seluruh bapaknya, mungkin tidak tahu berapa banyak harta, tapi ketika anak ini sadar bahwa kita masih punya Tuhan, masih punya Bapak yang baik, Bapak yang peduli dengan kita, dan ketika dia kembali, Bapak itu menyambutnya dengan pesta. Kita hari-hari ini jangan sampai kita ketika ngalami badai yang besar, kelihatan Tuhan itu tidak bertindak apa-apa, yakinlah Tuhan itu tetap Bapak yang baik, yang senantiasa membuka tangannya buat saudara dan saya untuk kita menikmati anugerahnya. Kalau kita sudah tidak punya apa-apa, Bapak di surga masih punya apa-apa. Kita mungkin hari ini tidak bisa apa-apa, Bapak di surga bisa melakukan apa-apa untuk menolong saudara dan saya. Kita tidak
tidak bisa apa-apa. Tapi yang apa-apa nanti datangnya dari surga. Tenang aja, apa yang kita pikirkan dengan hal yang buruk tidak akan pernah terjadi. Ayatnya kita baca di Roma 8 ayat 35 sampai 39 ya. Ayat ini akan kita bahas supaya saudara hari ini kalau Tuhan diam itu artinya ujian sedang berlangsung. Ini cuman ujian. Lihat Bu NN, waktu ngalami badai, ujiannya apa saudara? Dia bisa khotbah, dia bisa jadi berkat, dia bisa jadi pelayan Tuhan. Kita percaya hari-hari ini kita semua ini mau dipakai sama Tuhan. Bukankah doa kita setiap hari, Tuhan pakai hidupku untuk memuliakan namamu? Nah, bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan kalau hidup kita nggak terproses? Nggak mungkin, saudara. Orang kalau mau melayani Tuhan, melayani dengan daging, nggak akan ada buahnya. Sekali lagi, kalau kita sekedar melayani Tuhan hanya dengan kedagingan, saudara nggak akan lihat buahnya. Orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa, dipercaya perkara besar ketika kita melayani Tuhan bukan dengan kedagingan, tapi dengan buah roh. Saudara percaya, kalau kita misalnya saya kasih contoh, saudara mungkin hari ini dipilih menjadi pelayan Tuhan karena saudara sebagai donatur yang besar. Tangkap ya, ini misal. Saudara tiba-tiba diangkat dengan jabatan yang tinggi, saudara melayani di salah satu tempat karena saudara donatur yang besar. Tapi saudara kepingin dipakai Tuhan secara luar biasa, cuman saudara karena melayaninya masih emosi tingkat tinggi, marahan tingkat tinggi, sensi tingkat tinggi, dikit-dikit tersinggungan, nggak bisa penguasaan diri yang baik. Kira-kira saudara bisa melayani Tuhan dengan kedagingan yang tinggi, ego, egois, emosi, nggak bakal bisa, saudara. Orang bisa menghormati saudara karena saudara donatur besar. Tapi sekali lagi, buah itu yang menentukan buah pelayanan itu tetap Tuhan. Saudara mau sehebat apapun, kalau saudara tidak pernah terproses yang namanya dagingmu habis lenyap, saudara cuma melayani dengan ego, egois, dan emosi, percayalah, setiap apa yang saudara lakukan buat Tuhan, buahnya pasti bantat, saudara. Tapi walaupun saudara seorang yang sederhana bukan donatur, percayalah kalau saudara mulai dipakai Tuhan melayani dan saudara terproses dengan seiring waktu proses terjadi, saya percaya Bu NN itu akan menghasilkan buah yang luar biasa dalam pelayanannya. Sampai dia berkata, padahal dia juga tidak bisa khotbah, tiba-tiba bisa khotbah. Kalau konselingi orang, orang bisa nangkep sesuatu. Itu karena waktu dia melayani Tuhan, dia sudah bukan melayani dengan kedagingannya, tapi melayaninya pada waktu diproses, dia melayani dengan ketaatan. Makanya ini akan sejalan, saudara. Tangkep ya. Yuk kita baca sama-sama Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Satu hal, kalau kita baca Roma 8 ayat 35, berarti kira-kira Tuhan itu posisinya pernah tidur enggak, saudara? Pernah hari ini lepas tangan enggak buat saudara? Walaupun mungkin hari ini kita berkata gini, Tuhan aku ini sudah tertindas loh Tuhan. Sudah tertindas Tuhan, sudah penyet. Mungkin kalau saudara kalau istilahnya orang Jawa itu sudah dipenyet. Mungkin sudah ditekan. Mungkin ada seseorang yang menekan hidupmu sampai saudara berasa, Tuhan kapan keadilan terjadi? Mungkin hari ini kita mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, bahaya. Tapi kelihatan Tuhan tidak bertindak apa-apa. Satu hal yang kita percaya, kalau Tuhan berkata, siapa nak yang bisa memisahkan engkau dari kasihku? Artinya, setiap hari Tuhan itu tidak pernah tertidur, walaupun kita lagi dalam bahaya. Walaupun ada penindasan, ada kesesakan. Mungkin hari ini ada bahaya pedang
pedang dan sebagainya yang menurut akal saudara ini membahayakan hidupmu, ini menutup masa depanku, ini membuat hidupku kacau balau. Tapi satu hal Tuhan berkata, tidak ada yang bisa memisahkan hidupmu dari kasihku. Percayalah, kita tiap hari, saudara, kalau saudara baca ayat ini, waktu saudara bangkrut, kira-kira saudara jauh enggak dari kasihnya Tuhan? Waktu saudara ditinggal suami saudara, kira-kira posisi saudara di mana? Kita percaya hari ini enggak ada seorang pun yang bisa melepaskan engkau dari tanganku. Berarti posisi kita ada di tangannya Tuhan. Posisi kita juga ada di dalam kasihnya Tuhan. Walaupun ada bahaya pedang, enggak peduli. Tuhan bilang gini, bahaya sama kasihku lebih besar mana? Pedang sama kasihku, kira-kira kasihku sanggup gak meluputkan? Rekaan yang jahat dengan kasihku, maka rekaan jahat itu pasti jadi rekaan yang baik. Kesesakan dengan kasihku, kesesakan itu nanti akan jadi kelegaan. Itu sebabnya hari ini siapa yang lagi ngalami masa-masa bahaya, kesesakan, ya, yang namanya penindasan atau penganiayaan, banyak paketnya. Sekali lagi, saudara pede aja. Itu tadi kemarin khotbah saya. Tetap tenang, tenang terus. Nggak boleh hari ini tenang, besok nggak tenang. Besok tenang, dengar firman tenang. Setelah hadapi realita, nggak tenang lagi. Kalau kita tahu posisi kita, nggak ada yang bisa memisahkan dari kasih Kristus, bangkrut ya jalani aja, bangkrut dengan kasih Kristus, aman ya. Suami meninggalkan saudara walaupun enggak kasih uang, tapi dengan kasih Kristus berjalannya aman saudara. Hari ini pastikan saudara bangkrut, usahamu sepi. Kalau kita berjalan dengan kasih Kristus, usaha sepi, Tuhan tetap berkata, aku pasti tetap mencukupkan kebutuhanmu. Aku tetap memelihara hidupmu lebih dari cukup. Bukankah kasihku itu sudah lebih dari cukup untuk memelihara hidupmu? Masakan engkau meragukan kasihku? Nyawa aja aku sudah berikan buat engkau, supaya engkau selamatlah. Masa hari ini kalau ada bahaya, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada penindasan, ada rekaan yang jahat, masakan aku ndak akan pernah menolong hidupmu? Percayalah, hari ini kita semua sebagai anak Tuhan tetap tenang, terus tenang. Saudara berjalan dengan kasih Tuhan, itu membuat saudara pede. Saya kalau melihat realita, saya takut saudara. Ya, saya takut saya bisa hun-hun saudara. Saya itu pernah mengalami keadaan fase di mana saya itu depresi berat. Itu Ailing yang tahu, itu pengerja Jakarta yang tahu. Tanya Ailing, ditanya A, jawabnya B. Ditanya B, jawabnya C. Error, saudara. Mau khotbah kurang 10 menit, saudara. Saya tidak punya pikiran apa-apa karena semalam tidak tidur, cuma nangis saking kecewa lihat hasilnya. Imannya pada waktu itu sudah on fire, yakin, amin. Ternyata hasilnya sangat mengecewakan, tapi hari itu saya belum mengerti firman dengan sungguh-sungguh. Saya cuma lihat, Tuhan kenapa ini seperti ini, dan itu membuat saya error. Saya depresi berat sampai tidak bisa mikir apa-apa, dikasih pertanyaan apapun saya tidak bisa jawab, seperti orang benar-benar yang otaknya ini blank saudara. Tapi kuasa Tuhan itu luar biasa. Ketika saya berdoa, saya masuk hadirat Tuhan. Disitulah 10 menit saya setelah menyembah Tuhan, tanpa berbicara apapun, Tuhan kasih saya hikmat untuk berkhotbah secara luar biasa. Makanya hari ini yuk, saudara yang lagi dalam keadaan susah, kita jalani sama-sama. Toh masih ada kasihnya Tuhan. Saudara jangan meragukan kasihnya Tuhan. Kasih orang tua. Kalau Tuhan berkata gini,
Mana mungkin seorang ibu bisa melupakan bayinya. Kalau dia bisa lupa, aku itu tidak bakal bisa lupa. Saudara bisa bayangin perbandingan kasihnya Tuhan buat saudara dan saya. Itu sudah tidak perlu diragukan. Saudara aja nggak pernah meragukan kasihnya mama kan? Coba, mana ada orang yang meragukan kasihnya orang tua? Kalaupun itu sampai terjadi, percayalah, ya, kita semua hari-hari ini pasti ditolong sama Tuhan. Nah, berikutnya. 36 berkata, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Lihat ya, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Saudara kalau baca, lihat ya, memang ada kasih yang nggak bisa misahkan. Tapi bukan berarti ketika kasih Tuhan menyertai saudara, hidup saudara hari ini semuanya baik-baik. Enggak. Ikut Tuhan itu memang enggak nyaman, tapi aman. Tangkap ya, enggak nyaman. Bahaya pedang terjadi, yang namanya karena Tuhan ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Semua enggak enak, saudara. Enggak nyaman. Bayangin kalau sepanjang hari, saudara ngalami bahaya maut sepanjang hari, bahkan kami dianggap seperti domba sembelian. Domba sembelian tuh kayak enggak hidup ya enggak hidup, mati ya enggak mati. Mau hidup ya enggan, mau mati ya enggan. Itu namanya domba-domba yang kayak mau disembeli, saudara. Abraham itu mengalami keadaan yang saya percaya Abraham mengalami keadaan bahaya maut waktu dia mau mempersembahkan Ishak sewaktu-waktu Ishak bisa meninggal dan bahkan dalam keadaan domba seperti dibawa ke pembantaian. Kira-kira pisau itu sudah dekat sama Ishak. Mungkin apa yang dipikirkan Abraham di detik-detik terakhir, mungkin pikiran manusia sudah mati. Tapi apa yang membuat Abraham tetap menaruh pisaunya di atas Ishak karena dia terlalu percaya. Tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasihnya Tuhan. Ishak dan Abraham itu tidak ada yang bisa memisahkan dari kasihnya Tuhan. Sehingga detik-detik terakhir Tuhan tetap menyediakan domba pengganti. Hari-hari ini kita sudah sebentar lagi meninggalkan tahun 2025. Ada banyak kehilangan, ada banyak rasa sakit, ada banyak kerugian yang kita sudah lewati tahun ini. Percayalah, hari ini firman ini akan menjadi profetik buat kita. Tuhan sudah sediakan pengganti. Buat saudara dan saya, imani. Mungkin kita nggak pernah berpikir penggantinya itu hari-hari ini. Yang kita lihat, aduh Tuhan, bisa enggak ya Tuhan ngelewati tahun 2025, bahaya pedang Tuhan. Hari ini Tuhan, kayak sepanjang hari Tuhan ada bahaya maut seperti domba-domba sembelian. Siapa yang berpikir ketika pisau itu detik-detik terakhir yang ambang batas kekuatan. Orang yang sudah mungkin hari ini engkau sudah stres, depresinya seperti apa engkau tidak tahu. Pastikan hari ini Tuhan tidak pernah tertidur melihat penderitaan orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Saya percaya selama tahun 2025, kalaupun hari ini engkau belum melihat jalan keluar, saya terlalu percaya, teriak minta tolong, air mata saudara itu selama ini ditampung saudara. Tidak pernah Tuhan tidur, tidak nampung setiap teriakan saudara minta tolong. Saudara berseru kepada Tuhan, air mata saudara di tengah bahaya apapun. Tuhan, saya percaya, mungkin Abraham juga, Tuhan, setiap langkah menuju jalan perjalanan itu, Abraham pasti dalam hatinya berteriak, Tuhan tolong. Mungkin hari ini engkau kelihatan di depan banyak orang, engkau bisa ketawa, engkau bisa tersenyum. Tapi senyatanya, siapa yang tahu isi hatimu yang setiap hari berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Saya percaya, imani. Tuhan sudah menyediakan domba pengganti.
Apa yang hari ini menjadi kerugian, kehilangan rasa sakitmu, Tuhan itu sudah menyediakan penggantinya karena Dia tidak pernah tertidur melihat penderitaan dan kesetiaan orang benar. Dia selalu punya belas kasihan buat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Makanya firman berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu tidak akan pernah dipermalukan. Jangan berpikir hari ini kau penantianmu sia-sia. Tidak ada pernah kata sia-sia dan tidak ada kata dipermalukan. 3 hal. Yuk kita hari ini Tuhan tidak pernah tertidur. Itu kita akan melewati zona 3 hal. Jangan takut, kita semua akan mengalami zona. Kita mungkin hari ini bukan hidup ikut Kristus, itu zona nyaman. Enggak, saudara. Zona bahaya, zona seperti bahaya maut, zona penganiayaan, kesesakan. Yang namanya penganiayaan, zona dalam keadaan seperti domba-domba sembelian antara hidup dan mati. Mungkin kita mengalami keadaan yang tersulit hari-hari ini, tapi pastikan, yuk kita lihat. Yang pertama, kita akan mengalami keadaan bahaya sepanjang hari, yaitu zona yang sangat tidak nyaman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada keadaan seperti dibawa ke pembantaian. Kita mengalami zona di mana titik nadir sangat menakutkan. Siapa yang lagi mengalami zona sangat tidak nyaman dan sangat menakutkan? Bu, kalau lihat realita takut. Bu, saya itu saking takutnya lihat realita, saking kecewanya lihat realita, sampai hari itu saya benar-benar jadi orang yang stres depresi. Ngomong nggak bisa, jawab nggak bisa. Pikiran ini saking ketakutannya. Hari-hari ini ada banyak orang yang sedang mengalami keadaan yang terlihat memang zonanya sangat tidak nyaman dan zonanya sangat menakutkan. Tapi lihat ayat 37, kita lanjutkan 37 hari ini. Tetapi lihat ya, seperti ada tertulis ya, kita dianggap seperti bahaya maut, domba sembelian. 37 ini titik baliknya. Makanya ikut Tuhan itu ada titik balik. Abraham ngalami titik balik saat ambang batas kekuatan, dia disediakan domba sembelian, domba pengganti. Nah, hari ini kita mengalami zona yang sangat menakutkan dan sangat tidak nyaman, tapi titik baliknya di ayat 37. Tetapi, tangkap ya, keadaan hidup orang benar itu selalu ada tetapi. Memang ikut Kristus ngalami keadaan bahaya, pedang, sembelian, semua yang menakutkan, tidak nyaman. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Nah, kasih lagi. Kalau hari ini Tuhan itu berkata, nak, tidak ada loh nak yang bisa memisahkan engkau dari kasihku, dan hari ini bertahan aja. Aku tetap berjalan dengan kasihku atas kehidupanmu. Ketika saudara melewati zona sangat tidak nyaman dan menakutkan, jangan pernah menyerah. Karena sebentar lagi kita pasti menuai kemenangan. Itu fase yang ketiga, zona kemenangan. Tidak ada orang benar tidak ngalami zona kemenangan. Makanya ada pertanyaan gini, Bu, kalau suami saya selingkuh ya Bu, anak-anak ini kan ikut keturunannya, papanya itu Cina. Saya cuma bilang gini, Bu, kamu jangan nyerah. Ini kan belum final. Ibu tidak bisa mutusi sekarang. Wong namanya proses. Makanya ibu berjuang sampai kehendak Tuhan terjadi. Memang realita yang sekarang ini memang papanya berzina. Dan ibu mungkin melihat gimana keturunan melihat figur papa yang tidak baik. Tapi ini kan belum final, belum selesai. Lah kalau ibu berjuang, ibu tahu Tuhan tidak tidur dengan penderitaan ibu. Dan kasih Tuhan tidak pernah berhenti waktu suamimu meninggalkan engkau. Kira-kira hidupnya ibu ditutup dengan happy ending enggak? Oh iya ya, benar juga ya Bu. Lah kalau sudah happy ending, suami pulih, ibu pulih,
ini keturunannya jadi keturunan orang benar. Ibu jangan berpikir yang sekarang. Tapi kalau ibu menyerah, ibu sudah putus asa, ibu membalas, ibu menikah lagi. Nah, ini sudah akibatnya yang namanya kehendak Tuhan tidak terjadi, kehendak kita kawin lagi. Akibatnya menjadi berzina itu terjadi. Lah kalau kita seperti orang nggak bisa lihat, orang bilang gini, lah kan papanya seperti itu loh. Ini kan belum selesai. Kecuali kalau saya sudah ngomong menyerah, itu selesai cerita saya berakhir. Lawang saya masih jalani sinetron kerajaan Allah, kan belum selesai. Wong saya aja ndak menyerah dan Tuhan aja belum ngomong selesai. Tetap setia, tetap bertahan, tetap kuat. Karena nanti di depan segala sesuatunya pasti aku buat indah. Lah kalau cerita kehidupan keluarga kita indah, ya keturunan kita ikut menikmati keindahan yang Tuhan persiapkan. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Makanya ibu-ibu jangan pernah menyerah. Ayo bapak-bapak, ini belum selesai. Ini perjalanan. Bu, udah selesai-selesai malah menikah lagi loh. Ini Sona tadi itu. Sona ada di dalam keadaan bahaya sepanjang hari. Sona sangat tidak nyaman. Bu, sepertinya saya sudah putus asa. Jangan. Ini Sona ada dibawa ke pembantaian. Sangat menakutkan, titik nadir. Aduh, sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Makanya saya tadi bicara, tidak punya apa-apa, Tuhan masih punya apa-apa. Tidak bisa apa-apa, Tuhan masih sanggup melakukan apa-apa. Jadi kita jangan takut lewat Sona ini. Kita semua hari ini Tuhan tidak pernah tidur. Suatu kali ada Sona titik balik. Kita pasti ngalami kemenangan bersama Tuhan. Kita lihat satu persatu ya. Bagaimana hari-hari ini yuk. Jangan ya, saya percaya kalau tadi dengar orang yang 50M. Jujur kalau orang sudah ngalami ruginya 50M. Kira-kira orang pasti berpikir apa? Sudah hidupmu habis. Hidupmu pasti hancur, masa depanmu hancur. Seolah-olah uang yang menentukan masa depan kita. Yang kalau uang 50M itu yang menentukan jalan hidupmu, ya hancur memang. Tapi balik lagi, Tuhan bilang gini, buat orang yang rugi, mungkin ada yang rugi 10M, ada yang rugi 3M, ada yang rugi mungkin hari ini 2M, mungkin ada yang rugi rumahnya 2 sudah terjual, mungkin hari ini kau disakiti dengan pasanganmu sampai engkau ditinggal tidak pulang rumah sudah bertahun-tahun. Pastikan ada berita sukacita sebelum meninggalkan tahun 2025. Ada berita sukacita. Tuhan berkata malam ini hidupmu bukan ditentukan oleh 50M. Hidupmu Tuhan yang pegang hari esok. Hidupmu bukan ditentukan suamimu yang tidak pulang. Hidupmu bukan ditentukan vonis dokter kanker. Hidupmu bukan ditentukan rumahmu yang sudah dijual. Bukan berarti ketika rumahmu sudah dijual, hidupmu hancur. Enggak, saudara. Tuhan tetap berkata malam ini berita sukacita. Nak, bahaya 50M. Bahaya suamimu ndak pulang bertahun-tahun, bahaya toko bangkrut, bahaya PHK, bahaya kanker. Hari ini kok seperti dibawa ke domba, seperti disembeli. Saudara mungkin sudah ndak punya apa-apa, ndak bisa apa-apa. Berita sukacitanya. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan engkau dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Dan tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasihku. Bukankah hidupmu ditentukan oleh kasihku? Hari ini kalau saudara stres, berarti memang hidupmu ditentukan oleh 50M. 50M segala-galanya. Kira-kira Tuhan itu sanggup enggak?
memelihara hidup saudara, mengembalikan yang hilang. Ayub aja yang ruginya begitu besar. Tuhan pernah berhutang. Kalau Ayub memikirkan hidupnya ditentukan anaknya yang mati, ditentukan hartanya yang ludes, ditentukan oleh penyakitnya yang parah, selesai hidup Ayub. Dia ndak akan. Mungkin saya bisa bayangin Ayub ambil tali, dia gantung diri, ngek, selesai. Mumpung sudah penyakitan, mau hidup apa lagi? Ndak punya anak, ndak punya uang, teman-teman menghakimi, istri juga ndak ada di pihak dia, malah menghakimi, penyakitnya parah. Kira-kira Ayub berpikir apa, saudara? Ayub berpikir apa? Ambil tali, gantung diri, ngek, selesai. Selesai. Oh, apa artinya hidup? Oh, habis semua, anak habis, harta habis, istri tidak mendukung, teman-teman menghakimi, penyakit. Jujur, orang kalau ditentukan hidupnya dengan apa yang saudara punya di dunia, ngek, saudara. Domba yang dibawa ke pembantaian hidup dan mati, ngek. Tapi Ayub responnya, dia sadar bahwa tidak ada yang bisa memisahkan hidupnya dari kasih Tuhan. Itu yang membuat dia bangkit, saudara. Waktu kita bangkit hari ini, kita sama-sama bangkit, saudara. Jangan pernah menentukan hidupmu dengan 50M. Kita punya Tuhan yang lebih dari segalanya. Waktu Ayub bangkit, semuanya dikembalikan lipat. Bahkan lihat kebahagiaan sampai anak cucu 4 keturunan. Itu sesuatu yang di luar nalar manusia. Hari ini analisa kita, jangan pernah takut. Yuk kita lihat Sona bagaimana keadaan bahaya sepanjang hari. Kita buka ayatnya di Mazmur ya 34 ayat 20, kita tahu bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan. Berarti Tuhan berkata, nak, kasihku hari ini bahaya sepanjang hari, kasihku akan melepaskannya. Mazmur 55 ayat 23, serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Berarti hari ini berita sukacita. Kekhawatiranmu banyak, tapi kasihku akan memelihara hidupmu. Jadi tidak ada orang, kalau engkau khawatir, hari ini sudah, percayalah, kasih Tuhan memelihara. Apa yang kau khawatirkan, Tuhan yang pelihara. Engkau takut gak punya uang, Tuhan yang pelihara hidupmu. Engkau takut dengan suamimu, rumah tanggamu, Tuhan berkata malam ini, aku yang pelihara rumah tanggamu. Engkau takut dengan anak-anakmu, karena engkau melihat bagaimana rumah tanggamu hancur. Engkau melihat anak-anakmu sudah mulai kena dampak dari rumah tangga yang kacau balau. Waktu kita berkata, Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan anak-anakku dari kasih-Mu. Pelihara mereka dalam kasih-Mu. Saya terlalu percaya kalau saudara berkata, Tuhan, pelihara keuanganku dalam kasih-Mu. Pelihara anak-anakku, pelihara suamiku dalam kasih-Mu. Pelihara aku dalam kasih-Mu. Saya terlalu percaya Tuhan pasti akan memelihara apa yang saudara serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, kegoyahannya banyak, tapi kasihnya memulihkannya menjadi indah. Karena tidak untuk selama-lamanya orang benar dibiarkan goyah. Hari ini kau lihat goncangannya besar, kegoyahannya banyak, kegoncangannya banyak. Tapi pastikan hari ini kasih Tuhan, karena tidak ada yang bisa memisahkan dari kasihnya. Kasihnya sedang memulihkan segala sesuatu menjadi indah. Jadi siapa yang mengalami dalam zona sangat tidak nyaman, saudara hari ini tidak usah takut. Saudara katakan, Tuhan aku tidak nyaman karena kemalanganku banyak. Tuhan aku tidak nyaman karena aku lihat fakta membuat aku banyak khawatir. Tuhan aku melihat fakta membuat aku goyah hari ini. Tapi Tuhan berkata, nak, kasihku cukup nak. Semua kemalanganmu dengan kasihku, semuanya akan aku lepaskan, semuanya akan aku pelihara, semuanya akan aku pulihkan menjadi indah. Itu yang kita percayai hari-hari ini. Jangan lagi lihat fakta, jangan lagi melihat hasil, tapi lihat Tuhan yang selalu berhasil membawa perjalanan hidup orang benar untuk
masuk ke dalam satu tanah perjanjian, saudara akan melihat banyak janji Tuhan. Yang kedua, kita baca bagaimana domba sembelian. Yuk, keadaan domba di dalam pembantaian. Mazmur 91 ayat 5. 7, 8, 9. Yuk kita baca. Ini sudah membuktikan bahwa kita jangan pernah takut antara hidup dan mati. Mati enggan, hidup enggan. Sepertinya saudara sudah putus asa di ambang batas kekuatan. Mazmur 91 ayat 5. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. 7, walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Hebat ya Tuhan itu. Hari ini apa yang ditakutkan dunia lagi bangkrut, resesi. Kalaupun itu menimpa seluruh dunia, tidak ada loh yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, sehingga itu tidak akan menimpamu. Ayat 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Lompat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di dalam segala jalanmu. Hari ini jalan kita tidak enak. Jalan kita penuh banyak air mata, penuh banyak tantangan. Tapi 3 hal. Siapa yang lagi dalam keadaan domba pembantaian? Tuhan tempat perlindungan saat kedahsyatan. Tuhan tempat perteduhan saat kedahsyatan. Bahkan malaikat Tuhan menjaga kita di dalam segala jalan kita. Jalan bangkrut, malaikat Tuhan tetap ada. Hari ini engkau ditipu orang, malaikat Tuhan tetap ada. Engkau direkakan yang jahat, malaikat Tuhan tetap ada, dan Tuhan tetap tempat perlindungan yang aman dan perteduhan yang aman saat kedahsyatan. Itu tidak akan menimpa saudara dan saya. Mungkin hari ini hebat dahsyat masalahmu, keuanganmu dahsyat bangkrutnya, rumah tanggamu hancurnya dahsyat. Hari ini kok kena PHK sudah dahsyat. Bu, kena PHK mungkin enggak ya Bu? Saya ini sudah umur, ya sudah umur, kemampuan pas-pasan. Mungkin enggak? Hari itu ada seorang yang pernah konseling sama saya. Saya cuma bilang gini, jangan mengecilkan kuasa Tuhan, walaupun Bapak sudah umur, Bapak enggak punya kemampuan seperti anak-anak muda. Tapi percayalah, Bapak punya Tuhan yang besar. Bapak hari ini enggak punya kemampuan. Bapak ini bilang gini, Bu, Ibu tahu, yang ngelamar itu ya Bu, masih muda-muda, sekolahnya ada yang S2, S3. Mungkin enggak ya Bu, kira-kira saya bisa diterima dalam pekerjaan. Saya cuma bilang, Pak, jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Bapak memang enggak punya pendidikan yang tinggi, Bapak mungkin usianya kalah sama dengan yang muda-muda. Tapi Bapak jangan lupa loh satu hal, Bapak ini punya Tuhan yang besar. Apa yang perlu Bapak takutkan? Kedahsyatan itu boleh terjadi menimpa Bapak, tapi bukankah Tuhan berkata, itu tidak akan menimpa engkau karena aku tempat perteduhan, perlindungan yang paling aman, dan malaikat Tuhan itu menjaga Bapak dalam segala jalannya. Hari itu percayalah, kalau hari ini kita sedang mengalami keadaan yang benar dahsyatnya seperti apapun masalah saudara, jangan pernah hari ini membuat Tuhan itu mengecilkan kuasa Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Masalahmu dahsyat, Tuhanmu tetap dahsyat. Bukan berarti ketika masalah kita dahsyat, Tuhan itu tertidur, tidak bangun-bangun. Tuhan, kok Tuhan tidur, ayo toh bangun toh Tuhan. Enggak, Tuhan tetap dahsyat. Dia tidak pernah tertidur melihat penderitaan saudara. Dia tetap berkata, berteduhlah kepadaku, berlindunglah kepadaku, tetaplah mendekat kepadaku, karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling saudara dan saya dalam segala jalannya. Malaikat ini tetap menjagai saudara. Dan singkat cerita, Bapak itu bercerita, dia bisa diterima di pekerjaan itu dengan cara Tuhan yang ajaib. Makanya kadang-kadang kita ini tidak
perlu takut. Kalau yang namanya anugerah itu sudah Tuhan berikan, maka itu sesuatu yang terbaik. Ya, saudara percaya. Nah, hari ini kita sudah melihat bagaimana ya Tuhan tempat perlindungan, perteduhan, penjaga kita. Yang terakhir, yuk bagaimana kita ngalami keadaan yang lebih dari pemenang. Siapa yang lagi ngalami keadaan sangat menakutkan, sangat tidak nyaman, jangan pernah menyerah ya. Saya kemarin sama mama saya, kan mertua saya ulang tahun ya. Saya ke rumah mertua saya, dan apa yang mertua saya ceritakan. Ya, makanya kalau hidup dalam anugerah itu luar biasanya Tuhan tuh luar biasa ya. Kita percaya semua sepi. Apa yang terjadi? Dia bilang gini, ya perusahaan ini dalam berkatnya Tuhan. Saya pikir ya benar juga. Kenapa? Justru di tahun-tahun ini perusahaan suami saya ya itu omsetnya naik tertinggi dari tahun-tahun sebelum pandemi itu loh saudara. Setelah pandemi tahun 2020 itu kan drop semua. Nah tahun-tahun ini logikanya tambah sepi kan orang-orang, tapi omset penjualan itu bisa melebihi tahun-tahun sebelumnya. Penjualan perusahaan itu naik di tahun ini terbesar saudara. Coba kalau dipikir akal, secara akal nggak mungkin. Tapi dalam hati saya bilang sama mama saya, doa orang benar itu dahsyat. Mungkin kita nggak punya peran ya mah, nggak punya peran untuk ayo cari order marketing ya, kita nggak punya keahlian. Ayo order yang banyak supaya omset naik, enggak. Tapi di balik layar ketika ada seorang yang berdoa dan minta belas kasihan Tuhan, Tuhan melakukan keajaibannya. Kita makanya hari ini semangat, harus punya image ya, mindset yang benar tentang Tuhan dulu. Jangan pernah punya mindset yang salah. Kalau mindsetmu Tuhan tidur, Tuhan tidak akan bangun-bangun. Tapi kalau mindsetmu Tuhanku dahsyat, di tengah keuanganku yang dahsyat hari ini, krisis Tuhanku jauh lebih dahsyat untuk memberkati aku. Waktu imanmu bisa seperti itu, maka itu akan terjadi, saudara. Tapi sekali lagi, yang penting sikap hati yang paling penting. Jangan pernah ya hari ini untuk berbuat misalnya kepingin kaya sampai kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Itu juga mempengaruhi. Hari ini prioritaskan Tuhan itu tetap nomor satu. Waktu kita lakukan bagiannya, kita tinggal dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Percayalah, semuanya untuk ditambahkan dalam hidup saudara. Itu terlalu mudah buat Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, yuk hari ini ada berita sukacita. Waktu saya nyiapin ayat ini, saya ketemu ayat yang bagus. Di Kejadian 15 ayat 1. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham saat Abraham mungkin ngalami yang namanya keadaan dalam penantian. Apa yang dikatakan? Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Perkataan ini profetik buat saudara juga yang lagi ngalami zona sangat menakutkan, sangat tidak nyaman. Ada titik balik, zona kemenangan. Tuhan memberikan kabar sukacita buat saudara dan saya. Hari ini Tuhan berkata, jangan takut. Saya ambil ya nama Paula. Paula, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jangan takut Lina Linggo, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Itu titik baliknya nanti. Yang sudah dalam zona bahaya, bahaya. Saudara percaya hari ini mindsetmu harus benar tentang Tuhan. Mulai hari ini tidak ada orang yang takut karena mindset kita berkata, tidak ada yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan saudara dari tangannya Tuhan. Yohanes 10 ayat 28 ini jadikan pegangan, dan malam ini Tuhan mau berkata buat setiap saudara dan saya, jangan takut Melan, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini titik balik.
memang waktu Abraham dikatakan seperti itu belum terjadi. Bahkan hal yang mustahil di depan mata, sulit, sukar, mana mungkin. Tapi waktu engkau tangkap ini, Tuhan tidak tidur. Suatu kali yang mengalami keadaan zona bahaya sepanjang hari, yang mengalami seperti domba dibawa ke pembantaian untuk disembeli. Hari ini berita sukacita, jangan takut karena Tuhanlah yang menjadi perisaimu, upahmu akan bukan hanya besar, tapi akan sangat besar. Saya rangkum 3 hal, yuk kita lihat setelah itu saya selesai. Yang pertama ada berkat yang sangat besar, ada promosi yang jauh lebih besar, ada keadaan yang jauh lebih baik secara jasmani dan rohani. Itu sebabnya kata yang terakhir buka quote-nya, Tuhan tidak pernah tertidur melihat penderitaan kita, dia hanya diam sesaat. Ya, hari ini pastikan kita semua, pastikan kita akan melihat kemenangan. Tadi mungkin Vivi belum kasih yang terakhir quote-nya ya. Tuhan Yesus memberkati ya, kita percaya. Nah ini untuk menguji kita. Tuhan tidak pernah tertidur melihat penderitaan kita. Dia hanya diam sesaat untuk apa saudara? Menguji saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya. Ayo ada domba pengganti. Jangan sampai kendor semangatmu. Karena sebentar lagi Tuhan kasih domba penggantinya ya. Saudara nanti tiba-tiba ada bonus akhir tahun. Waduh, kaget-kaget. Ya, ada sesuatu yang luar biasa karena Tuhan jelas berkata, akulah perisaimu. Jangan pernah takut. Tuhan Yesus memberkati.